Pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan himpunan ortogonal dan himpunan ortonormal, di mana himpunan ortogonal adalah suatu himpunan vektor di mana semua pasangan vektor yang berbeda pada himpunan tersebut saling tegak lurus. Dan himpunan ortonormal adalah himpunan ortogonal yang juga normal. Arti normal adalah setiap vektornya memiliki panjang norm sama dengan 1. Maka di video kali ini kita akan membahas proses Gram-Schmidt. Proses Gram-Schmidt ini adalah proses cara mengubah suatu himpunan vektor menjadi basis yang ortonormal. Misalkan di sini saya memiliki himpunan vektor S dengan anggotanya yaitu U1, U2 sampai dengan UN. Akan dilakukan proses Gram-Schmidt untuk memperoleh basis W yaitu W1, W2 sampai dengan Wn, di mana W ini adalah basis yang ortonormal. Lalu bagaimanakah cara menentukan W yaitu vektor W1, W2 sampai dengan Wn? Ya, proses Gram-Schmidt sebetulnya sangat mudah karena setiap langkahnya sendiri memiliki pola yang dapat kita hafalkan dengan mudah. Pertama-tama kita tentukan dulu vektor V1. Apakah V1? V1 adalah U1. Setelah itu kita tentukan V2. V2 adalah U2 kurangi hasil kali U2 dengan V1 dibagi norm V1 kuadrat dikalikan vektor V1. Kemudian kita tentukan V3. V3 adalah U3 kurangi hasil kali U3 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat kalikan V1 kurangi hasil kali U3 dengan V2 dibagi norm V2 kuadrat kalikan V2. Kemudian untuk V4 yaitu U4 kurangi hasil kali U4 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat kali V1 kurangi hasil kali U4 dengan V2 dibagi norm V2 kuadrat kalikan V2 kurangi hasil kali U4 dengan V3 dibagi dengan norm V3 kuadrat kalikan V3. Dari sini tentunya kita sudah dapat menebak apa rumus untuk V5, V6 dan seterusnya sampai dengan Vn. Karena polanya sangat mudah untuk ditebak. Setelah memiliki vektor V1, V2, V3 sampai dengan Vn, berikutnya adalah kita dapat menentukan W, yaitu W1, W2 sampai dengan Wn, di mana W1 adalah V1 dibagi dengan normnya, V2 dibagi dengan normnya, dan seterusnya sampai dengan Vn dibagi dengan normnya. Ya, ini adalah langkah dalam proses Gram-Schmidt. Untuk lebih memahami materi ini, kita simak pembahasan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, diketahui sebuah himpunan vektor B beranggotakan U1, U2, dan U3 yang merupakan basis pada ruang hasil kali dalam Euclides di R3. Transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Jadi B adalah 111, 011, 001. Kita akan transformasikan B menjadi sebuah basis ortonormal. Kita tentukan dulu V1, di mana V1 sama dengan U1 dan U1 adalah 111. Setelah ini kita tentukan norm dari V1. Norm dari V1 adalah akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Setelah kita memiliki V1, berikutnya kita cari V2. V2 rumusnya adalah U2 kurangi hasil kali U2 dengan V1 dibagi norm V1 kuadrat kalikan vektor V1. Di mana U2 adalah 011 kurangi hasil kali antara U2 yaitu 011 dengan V1 yaitu 111 dibagi dengan norm V1 kuadrat yaitu akar 3 dikuadratkan dan dikali dengan vektor V1 yaitu 111.
Pada soal diberikan keterangan bahwa B adalah basis pada RHKD Euclides. Euclides di sini artinya operasi hasil kali adalah operasi standar pada ruang Euclides, di mana hasil kali ini adalah dot product antara vektor 011 dengan 111. Jadi di sini hasil kalinya berupa hasil dot product, yaitu 0 ditambah 1 ditambah 1 dibagi akar 3 kuadrat, yaitu 3 dikalikan vektor 111 sama dengan 011 kurangi 2/3 111 sama dengan 011 kurangi 2/3 2/3 2/3. Kita selesaikan sampai dengan memperoleh bentuk yang paling sederhana, yaitu vektornya adalah min 2/3, 1/3, dan 1/3. Berikutnya, karena kita telah memperoleh V2, kita tentukan norm dari V2, yaitu akar dari min 2/3 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat. Sama dengan akar 4/9 ditambah 1/9 ditambah 1/9 sama dengan akar 6/9, atau kita sederhanakan menjadi akar 6/3. Kita sudah memiliki nilai V1, V2 beserta masing-masing normnya. Berikutnya adalah kita mencari V3. V3 yaitu U3 kurangi hasil kali U3 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat dikalikan V1, kemudian kurangi hasil kali U3 dengan V2 dibagi dengan norm V2 kuadrat dikalikan V2. Ya, kita sudah substitusi untuk masing-masing vektornya, kemudian tinggal kita hitung 0, 0, 1, kurangi hasil kali ini adalah hasil dot product, yaitu 0 ditambah 0 ditambah 1 dibagi 3 kalikan vektor 1, 1, 1, kurangi dengan 0 tambah 0 tambah 1/3 dibagi dengan 6/9, atau kita bisa sederhanakan 6/9 ini menjadi 2/3. Kita kalikan dengan vektor V2 yaitu min 2/3, 1/3, 1/3. Sama dengan 001 kurangi 1/3 kalikan 111 kurangi 1/2 kalikan min 2/3, 1/3, 1/3. Dan ini adalah 001 kurangi 1/3, 1/3, 1/3 kurangi negatif 1/3, 1/6, 1/6. Ya, kita kurangkan ketiga vektor ini dan kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 0, negatif 1/2, dan 1/2. Setelah memperoleh V3, maka sama halnya seperti V1 dan V2, kita tentukan norm dari V3, yaitu akar dari 0 kuadrat ditambah negatif 1/2 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat. Sama dengan akar 0 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan akar 1/2, atau kita rasionalkan menjadi 1/2 akar 2. Karena himpunan vektor B memiliki 3 anggota yaitu U1, U2, dan U3, maka prosesnya sudah selesai sampai dengan mencari V3 beserta normnya. Berikutnya tinggal kita tentukan basis ortogonal yang terbentuk, yaitu basis W sama dengan V1 dibagi norm V1, V2 dibagi norm V2, dan V3 dibagi norm V3. Sama dengan untuk V1 yaitu 111 dibagi dengan akar 3, V2 yaitu min 2/3, 1/3, 1/3 dibagi dengan normnya yaitu akar 6/3, dan untuk V3 yaitu 0 min setengah dibagi dengan normnya yaitu setengah akar 2. Kita sederhanakan sehingga W adalah 1/3, 1/3, 1/3. Kemudian vektor yang kedua
yaitu min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Dan vektor yang ketiga yaitu 0, negatif 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Ya, sekarang himpunan vektor B di sini telah berubah menjadi himpunan vektor W yang merupakan basis ortonormal dengan proses Gram-Schmidt. Jadi W di sini dapat kita lihat bahwa W merupakan himpunan yang ortonormal. Untuk semakin menambah pemahaman, kita akan bahas contoh soal berikutnya. Diberikan sebuah himpunan vektor S pada R3, kemudian kita diminta mengubah basis S ini menjadi basis B yang ortonormal. Untuk bagian A, kita diminta menggunakan hasil kali dalam di ruang Euclides, yaitu hasil kali dalam dengan operasi standar. Dan pada bagian B, kita diminta menggunakan hasil kali dalam dengan rumus hasil kali U dan V adalah 2U1 V1 ditambah 4U2 V2 ditambah 2U3 V3. Terlebih dahulu kita kerjakan untuk bagian A. Langsung saja kita tentukan V1 yaitu sama dengan U1. U1 adalah 1, 0, 0. Kemudian kita tentukan norm dari V1 yaitu akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Berikutnya V2 sama dengan U2 kurangi hasil kali U2 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat dikalikan vektor V1 sama dengan U2 yaitu 202 kurangi hasil kali antara U2 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat yaitu 1 kuadrat dikalikan dengan vektor V1. Karena ini adalah hasil kali dalam di ruang Euclid, maka hasil kali adalah hasil dot product, yaitu 2 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 1 dikalikan 100 sama dengan 202 kurangi 200. Hasilnya yaitu 002. Kita tentukan norm V2 yaitu akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 4 yaitu 2. Lanjut kita akan tentukan V3 yaitu U3 kurangi hasil kali U3 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat dikalikan vektor V1 kurangi hasil kali U3 dengan V2 dibagi dengan norm V2 kuadrat kalikan V2 sama dengan U3-nya adalah 111 kurangi hasil kali U3 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat yaitu 1 kuadrat dikalikan V1 kurangi hasil kali U3 dengan V2 dibagi dengan norm V2 kuadrat yaitu 2 kuadrat dikalikan V2. Kita hitung yaitu 111 kurangi 1 tambah 0 tambah 0 dibagi 1 dikalikan vektor 100 kurangi 0 tambah 0 ditambah 2 dibagi dengan 4 kalikan 002 sama dengan 111 kurangi 1 dibagi 1 dikalikan vektor 100 kurangi 2 per 4 atau setengah kalikan 002 menjadi 001. Hasilnya adalah 010. Kita hitung untuk norm V3 yaitu akar 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat yaitu sama dengan 1. Karena kita telah memperoleh V1, V2, V3 beserta masing-masing normnya, maka kita sudah dapat membentuk basis ortonormal, yaitu B sama dengan V1 dibagi norm V1, V2 dibagi norm V2, dan V3 dibagi dengan norm V3. V1 yaitu 100 dibagi 1, V2 adalah 002 dibagi normnya yaitu 2 dan V3 adalah 010 dibagi dengan normnya yaitu 1. Dengan demikian B adalah 100, 001 dan 010. Ya, ini adalah basis ortonormal hasil transformasi dari himpunan vektor S dengan menggunakan proses Gram-Schmidt di ruang hasil kali dalam Euclides.
Kita lanjutkan ke bagian B. Pada bagian B ini, hasil kali dalamnya bukanlah hasil kali dalam di ruang Euclid. Jadi, kita tidak akan menggunakan operasi standar. Hasil kali dalamnya telah didefinisikan pada soal, yaitu hasil kali dalam antara vektor U dan V adalah 2U1V1 ditambah 4U2V2 ditambah 2U3V3. Rumus hasil kali dalam ini tentunya akan berpengaruh ketika kita menghitung hasil kali dalam antara dua buah vektor dan juga ketika kita menentukan norm dari vektor-vektor pada basis ortonormal B. Adapun cara ataupun proses Gram-Schmidt yang dilakukan tidak berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Kita langsung saja kerjakan untuk bagian B. Seperti biasa kita tentukan dulu V1, di mana V1 sama dengan U1, yaitu vektor 1, 0, 0. Kemudian kita tentukan norm dari V1. Ketika kita memiliki vektor U, yaitu U1, U2, U3, maka norm U adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Ini adalah norm dengan menggunakan hasil kali dalam di ruang Euclid. Tetapi karena hasil kali dalam pada soal bagian B telah didefinisikan, maka kita akan menggunakan definisi ini, di mana norm U adalah hasil kali antara vektor U dengan vektor U dipangkatkan setengah. Atau ini adalah akar dari hasil kali antara U1, U2, U3 dengan U1, U2, U3. Kemudian kita ikuti rumusnya, yaitu menjadi akar 2 kalikan U1 U1 ditambah 4 U2 U2 ditambah 2 U3 U3. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 2U1 kuadrat ditambah 4U2 kuadrat ditambah 2U3 kuadrat. Ini adalah definisi norm atau panjang vektor dengan menggunakan hasil kali dalam seperti yang ada pada soal. Sehingga norm untuk V1 adalah akar dari 2 kalikan 1 kuadrat, atau bisa juga 2 kalikan 1 kalikan 1, kemudian ditambah 4 kalikan 0 kuadrat, ditambah 2 kalikan 0 kuadrat. Dan hasilnya yaitu akar 2. Lanjut untuk vektor V2, di mana vektor V2 adalah U2 kurangi hasil kali antara vektor U2 dengan V1 dibagi norm V1 kuadrat kalikan vektor V1. Sama dengan vektor U2 yaitu 2, 0, 2 kurangi hasil kali vektor U2 dengan V1 dibagi norm V1 kuadrat yaitu akar 2 kuadrat kalikan vektor V1. Sama dengan 202. Kemudian di sini karena ada hasil kali dalam, maka kita gunakan definisi yang ada pada soal, sehingga hasil kali dalam ini bukanlah hasil dot product seperti di ruang Euclid, melainkan hasil kali dalamnya adalah 2 kali 2 kali 1 ditambah 4 kali 0 kali 0 ditambah 2 kali 2 kali 0. Atau di sini kita tuliskan yaitu 2 kali 2 kali 1 ditambah 4 kali 0 kali 0 ditambah 2 kali 2 kali 0 dibagi dengan akar 2 kuadrat yaitu 2 kalikan vektor V1 sama dengan 202. Untuk bagian ini menjadi 4 dibagi 2 dan hasilnya adalah 2, kemudian kalikan vektor 100 menjadi 200 dan hasilnya adalah 002. Berikutnya kita tentukan norm dari V2. Norm V2 yaitu akar 2 kalikan 0 kuadrat ditambah 4 kalikan 0 kuadrat ditambah 2 kalikan 2 kuadrat sama dengan akar 8 atau bisa juga kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Kita lanjut mencari V3. Di sini sudah saya tuliskan rumusnya. U3 adalah vektor 111 kurangi hasil kali antara vektor U3 dengan V1 dibagi dengan norm V1 kuadrat kalikan V1 kurangi hasil kali antara U3 dengan V2 dibagi dengan norm V2 dikuadratkan kalikan vektor V2 sama dengan 111. Untuk hasil kali dalam ini yaitu 2 kali 1 kali 1 ditambah 4 kali 1 kali 0 ditambah 2 kali 1 kali 0 dibagi 2 kalikan vektor 100 kurangi
2 kalikan 1 kali 0 ditambah 4 kali 1 kali 0 ditambah 2 kali 1 kali 2 dibagi 8 kalikan vektor 002. Hasilnya yaitu 111. Untuk bagian ini menjadi 2 per 2 kita kalikan dengan 100. Kemudian hasil ini adalah 4 dibagi 8 menjadi 1 per 2 dikalikan vektor 002. Maka hasilnya adalah 010. Untuk norm V3 yaitu akar dari 2 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 0 kuadrat dan hasilnya adalah akar 4 atau 2. Karena kita telah memperoleh vektor V1, V2, V3 beserta dengan masing-masing normnya, berikutnya kita bentuk basis ortonormal B, yaitu vektor V1 dibagi dengan norm V1, vektor V2 dibagi dengan norm V2, dan vektor V3 dibagi dengan norm V3. Kita sederhanakan menjadi 1 per akar 2, 0, kemudian 0, 0, 1 per akar 2, dan 0, 1 per 2, 0. Ya, inilah basis ortonormal yang merupakan hasil transformasi dari himpunan vektor S yang menggunakan hasil kali dalam seperti yang didefinisikan pada soal bagian B. Demikianlah penjelasan mengenai proses Gram-Schmidt untuk mengubah suatu himpunan vektor atau basis menjadi sebuah basis yang ortonormal. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman mengenai materi terkait ruang hasil kali dalam. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang akan membahas materi-materi lainnya masih di seri kuliah matriks dan ruang vektor.